Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali pada Sabtu siang ini, kita belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Pujilah di dalam nama-Mu Tuhan, terima kasih atas Sabtu yang indah ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau belajar firman Tuhan yang sederhana ini untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memberkati, menguduskan, biarlah Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu yang sekalian dikasih Tuhan? Kita akan belajar firman Tuhan. Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat pada siang hari ini, pada Sabtu yang indah ini. Sabtu lalu kita belajar mengenai dunia memiliki hukuman atau penggantian sistem. Sabtu ini kita belajar mengenai kelahiran baru di bagian yang pertama. Di dalam perjanjian lama, apa sih kelahiran baru tentang perjanjian lama? Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua-duanya mengandung perjanjian-perjanjian antara manusia dengan Allah. Apa isi kedua perjanjian? Jadi covenant-nya apa sih? Apa sih covenant itu? Apa sih perjanjian-perjanjian Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam isi Alkitab? Kita akan belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang isi Alkitab perjanjian lama, yaitu ikatan janji Allah dan bangsa Israel di kaki Gunung Horeb berbunyi sebagai berikut. Di dalam firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 8, saya bacakan. Dan sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Ayat ke-7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberitakan Tuhan kepadanya. Jadi Musa mendapatkan firman dari Allah dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawabnya bangsa itu kepada Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini adalah ikatan perjanjian antara Allah kepada bangsa Israel melalui hambanya, yaitu melalui hambanya Musa. Segala permulaan Tuhan telah membuat perjanjian dengan anak-anaknya di muka bumi ini. Ketika umatnya atau membuat perjanjian atau janji kepada Tuhan, dengannya mereka tahu apa yang Dia harapkan dari mereka dengan berkat-berkat apa yang mereka dapatkan, yang mereka harapkan darinya. Jadi di dalam Injil sebuah perjanjian artinya persetujuan atau persetujuan sakral atau janji bersama antara Allah dan seseorang atau sekelompok orang, Bapak Ibu. Di dalam membuat perjanjian, Allah menjanjikan sebuah berkat atas kepatuhan terhadap perintah-perintah yang dikhususkan Tuhan. Jadi Dia menetapkan syarat-syarat dari perjanjiannya dan Dia mengungkapkan syarat-syarat ini kepada para nabinya atau kepada umat-umatnya. Jadi kita bisa melihat kita memilih untuk mematuhi persyaratan-persyaratannya yang perjanjian ini, atau kita menerima berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita memilih untuk tidak, atau kita memilih untuk tidak mematuhinya. Dia menahan segala berkat-berkat tersebut di dalam berbagai hal atau sebuah hukuman yang Tuhan berikan. Jadi kita mau menerima atau kita mau tidak mau mematuhinya, semua ada konsekuensinya. Dan covenant dalam bahasa Inggris atau ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kita tidak lagi gunakan namun sangat penting di dalam Alkitab. Perjanjian itu penting. Perjanjian mungkin dari notaris jual beli akte kalau secara duniawi itu penting. Kalau kita nggak ada perjanjian itu kita nggak akan bisa menjual rumah tersebut, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas, yang berhubungan dengan hukum mesti ada atas hitam di atas putih. Begitupun juga dengan Tuhan, kita tahu bahwa di dalam covenant, di dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, kepada bangsa Israel, itu tidak lagi digunakan tapi sangat penting di dalam Alkitab.
Artinya adalah bukan hanya untuk membuat sebuah perjanjian, Bapak Ibu. Di seluruh Alkitab, setiap kali Allah berhubungan dengan siapapun, Allah selalu berhubungan dalam hubungan covenant, dalam hubungan perjanjian. Jadi kita perlu tahu bahwa covenant ini adalah bagaimana saya mendefinisikan covenant. Covenant adalah sebuah perjanjian yang dibuat untuk berhubungan dengan seseorang yang bersifat mengikat dan sekaligus intim. Jadi mempunyai hubungan yang khusus, mempunyai persyaratan yang khusus, sehingga kata covenant ini atau perjanjian ini dibuat untuk berhubungan dengan seseorang itu bersifat mengikat dan sekaligus intim, maksudnya dekat sekali. Dan kita harus bisa melihat bahwa adanya kata covenant, ada perjanjian ini membuat seseorang itu menjadi berarti. Di dalam hubungan covenant adalah hubungan di mana hubungan tersebut lebih penting daripada hubungan kita atau kebutuhan pribadi. Di dalam hubungan covenant ini, kata covenant ini, masing-masing pihak telah bersumpah untuk memprioritaskan hubungan di atas kebutuhan pribadi, di atas kebutuhan kita. Setiap pihak kepentingan, setiap pihak kehilangan kebebasan mereka. Jadi mengutamakan atau membuat perjanjian ini di atas kebutuhan kita, di atas kebutuhan manusia. Dan kita tahu setiap pihak pasti kehilangan kebebasan mereka. Dan oleh karena itu hubungan menjadi lebih intim secara pribadi. Contohnya yang terbaik adalah hubungan covenant antara manusia adalah contohnya dalam pernikahan, Bapak Ibu. Coba kita pikirkan sejenak di mana di dalam pernikahan dua orang bersumpah untuk kehilangan kebebasan mutlak mereka dan memprioritaskan hubungan mereka. Kita bisa lihat dari sistem dunia ini bahwa tentang contoh yang paling baik itu tentang pernikahan, di mana seseorang dengan profil seseorang digabungkan, dan ini kehilangan kebebasan mereka dan memprioritaskan hubungan mereka bersama-sama, suami dan istri. Jadi ikatan perjanjian itu kalau dibatalkan, karena bangsa Israel mengingkar mereka dengan cara, kita bisa lihat ketika bangsa Israel ikatan perjanjian ini mereka membatalkan, bangsa Israel ini mengingkari mereka dengan cara apa? Di dalam Keluaran 32 ayat 19 berkata, ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Dan kita bisa lihat ketika bangsa Israel berbuat dosa dan tidak mengingat atau perjanjian yang telah dia buat dengan Allah. Dan Musa sangat murka, sangat marah saat itu. Dan kita lihat bahwa ikatan itu menjadi pisah atau dibatalkan karena bangsa Israel berbuat dosa. Musa menandainya batalnya perjanjian itu, Bapak Ibu, dengan melemparnya kedua lobat yang dibuat oleh Allah sendiri. Dari tangannya dipecahkannya, dari kaki gunung itu. Jadi perjanjian yang pertama itu dinyatakan sebagai perjanjian yang di dalam Ibrani 8 ayat 13 berkata, oleh karena itu ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan rusak telah dekat dengan kemusnahannya. Jadi Allah memperingatkan bangsa Israel, jangan lakukan itu. Jadi Israel mau supaya Tuhan mau supaya bangsa Israel berhenti untuk mengkhianati Dia. Kembalinya kepadaku dan aku akan memutuskan hubungan kita. Allah dengan sabar memperingatkan bangsa Israel dan menunggu Israel untuk kembali kepada Dia. Tetapi Israel terus-menerus tidur dengan ilah-ilahnya, Allah-Allah yang lain, sampai akhirnya Allah tidak tahan lagi dengan bangsa Israel. Dia ingin memusnahkan bangsa itu. Tetapi Tuhan ingat dengan perjanjian bahwa ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Musa, Dia akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyelamatkan dan memindahkan bangsa Israel ke tempat tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Di dalam Yeremia 3 mengatakan bahwa Allah menceraikan Israel karena Israel terus mengkhianati hubungan atau covenant ini yang mereka miliki dengan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah
memperhatikan hubungannya dengan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah melepaskan tangannya untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Karena hanya di dalam Dia, hanya di dalam Tuhan, kita ada jalan kebenaran dan hidup. Karena kita tahu bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk kita berbuat dosa. Tetapi bagaimana Allah memperbarui hidup kita untuk menjadi anak-anaknya yang baru, untuk menjadi anak-anaknya dengan keluar mengangkat kita dari jurang maut ke dalam keselamatan yang kekal. Dan tapi apa yang menakjubkan adalah bahwa bukan akhir dari hubungan Allah dan hubungan umatnya Bapak Ibu. Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah, dan Allah memiliki hak untuk meninggalkan hubungan tersebut. Karena Dia Allah, Dia mungkin sudah tidak bisa saja Tuhan meninggalkan kita sebagai orang yang tidak percaya menuju kebinasaan. Tuhan biarkan itu, tetapi Tuhan tidak inginkan itu Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Allah terus berkata, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu, hai Israel. Tuhan sendiri yang berkata loh, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu, aku tidak akan pernah membuangmu. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan orang yang berdosa, Dia tidak akan meninggalkan orang yang berzina, Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang menjauh daripadanya, yang keluar dari jalannya. Dia akan menarik kita dan kembali untuk menyelamatkan kita. Bagi tahu Allah adalah Allah yang setia, yang terus menyelamatkan hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih memiliki nafas, selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa memiliki pengampunan, mari kita meminta ampun kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan siap untuk menunggu kita dan berbalik kepadanya. Solusinya apa? Solusi Allah kepada ketegangan ini adalah untuk membuat suatu perjanjian atau kovenant yang baru dan lebih mulia dengan umatnya, dan perjanjian yang baru lebih mulia inilah yang menjadikan kekristenan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan kembali minggu depan di jam yang sama, jam 1 siang Bapak Ibu sekalian waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai perjanjian baru. Bapak Ibu yang mau membutuhkan doa, tumpangan doa, silakan komen di bawah ini, komen-komen yang positif, yang membangun, untuk memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Dan saya akan berusaha untuk mendoakan Bapak Ibu, dan kami percaya bahwa channel ini semuanya ada itu semua karena dukungan Bapak Ibu sekalian. Silakan komen, subscribe, mungkin bisa share kepada teman-teman dari channel-channel ini, dan membangun bersama-sama dengan firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana ini, supaya kita belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan secara lebih lagi dan lebih lagi dan lebih mendalam. Salam sukacita selalu, dan bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.